Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya untuk membahas tentang konsep dasar LLM. Ya, khususnya di LLM itu adalah NLG, Natural Language Generation, atau implementasinya adalah dengan Neural Language Generation. Ya, ini kita ambil dari slide ini. Untuk ini tahun 2023. Yang yang saya tahu 2024, 2025 nggak ada secara eksplisit untuk slide seperti ini ya. Dan sebelum mulai, kita akan ya mengingat lagi ya bahwa LLM itu kan merupakan salah satu contoh, salah satu implementasi dari apa yang disebut dengan generatif AI ya. Jadi mengenerate kan, LLM itu kan language model mengenerate ya. Jadi oleh karena itu ini generation ya. Ya, generation itu sesuatu text generation atau natural language generation atau generation secara umum, baik itu natural language atau mungkin MIS atau yang lain, itu sesuatu yang relatif lebih baru dan um, dibandingkan dengan understanding ya, natural language understanding, dan juga lebih kompleks ya. Kemudian uh, generative AI dalam hal ini LLM itu bisa digunakan secara generik ya. Jadi LLM itu kan banyak yang sifatnya generik ya, ada juga yang spesifik ya. Tapi di sini kan generik dalam arti bisa juga untuk prediktif seperti misalkan analisis sentimen gitu ya. Klasifikasi analisis sentimen atau juga yang sequence to sequence seperti misalkan mesin penerjemah. Meskipun itu sebenarnya menekankan ke generationnya. Ya, ini kita akan bahas menggunakan slide ini yang utamanya, tapi tidak secara mendetail ya. Yang pertama adalah jadi Natural Language Generation. Apa itu NLG? Ya, jadi untuk NLP kita udah tahu dalam salah satu sudut pandangnya NLP itu adalah NLU plus NLG. Ya, kita udah cukup panjang lebar untuk membahas ini. Ada yang tekanannya hanya NLU, seperti klasifikasi, analisis sentimen seperti itu. Ada yang tekanannya hanya NLG, ya seperti LLM itu tekanannya utamanya adalah NLG. Ada yang NLU plus NLG. Ya, seperti misalkan mesin penerjemah atau secara umum sequence to sequence menggunakan arsitektur sequence to sequence. Ya. Jadi ini generation. Generation itu perlu menghasilkan yang fluent. Ya, fluent itu seperti misalkan yang natural sehari-hari. Kalau
Halo Pak, izin bertanya. Ini Bapak sedang ngobrol atau belum ya Pak? Soalnya mic-nya di mute. Nah, ini dari tadi di mute atau barusan? Eh, Sekitar 6 menitan kamu ya ke mute, Pak. Ya mungkin karena tadi reconnect ya mungkin reconnect terus ke mute. Maaf ya, saya ulang ya. Nah, tadi di sana saya tiba-tiba putus reconnect dan tapi nggak tahu defaultnya mute mungkin. Ya maaf ya. Saya ulangi. Ya, terima kasih sudah diingatkan. Ya, jadi di sini apa ini NLG itu fokusnya adalah menghasilkan natural language, artinya ya salah satu yang pentingnya adalah menghasilkan teks yang fluent. Ya, fluent itu adalah yang natural ya. Kemudian yang kedua adalah yang coherent. Ya, coherent itu ini ya, nyambung ya antar kata-kata di dalam kalimat, tidak kesana kemari di dalam sebuah kalimat atau antar kalimat juga. Jadi dalam teks itu nyambung, coherent. Ya, kemudian useful itu bermanfaat. Ya, artinya ini kalau kita mungkin sekarang ya tidak banyak halusinasi ya. Ini sesuatu yang sangat penting, sangat sulit, tapi sangat berkembang pesat ya. Jadi deep learning itu sesuatu yang apa merupakan revolusi dan merevolusinya itu juga merevolusi NLG. Ya. Jadi artinya deep learning itu menjadi satu eh, landasan penting ya sebagai apa suatu yang mendasari di situ ya. Mungkin seperti itu ya. Jadi ya NLG itu sangat banyak lah kita udah tahu ya. Jadi bagaimana menghasilkan mengenerate natural language baik itu teks maupun mungkin speech ya. Ya kemudian NLG itu juga contohnya ya, bukan hanya di mesin penerjemah, tapi juga seperti ini ya misalkan ya ada yang inputnya itu ini apa outline ya outline untuk cerita ya kemudian dihasilkan em, lebih detailnya lagi ya plot-plot yang secara dinamik seperti ini atau misalkan inputnya itu data tabular seperti ini kemudian outputnya adalah teks yang menjelaskan data tabular ini dengan dilihat data tabularnya seperti apa kemudian ini yang dikuning-kuningin artinya yang pentingnya ini jadi ini sebagai ringkasan teks ringkasan dari data tabular ini atau inputnya adalah image visual gini kemudian ini adalah captionnya ya image captioning ya jadi generation ini mengenerate seperti ini natural language mengenerate natural language ya. Ya kalau sekarang misalkan um, untuk chatbot ya seperti ini ya di ChatGPT ya kemudian juga ya ada generation untuk puisi ya yang kemudian apa ya banyak ya jadi ada di kalau Microsoft dulu Bing namanya sekarang Copilot ya kemudian oh ya dan lain-lain ya jadi sekarang udah sangat berkembang dengan sangat pesatnya untuk generation tersebut. Nah, di sini untuk spektrum range ya antara yang ada di satu sisi dengan di sisi yang lain ya kita lihat di satu sisi di sini sisi spektrumnya adalah spektrum open-endedness dari mengenerate task untuk mengenerate ya. Jadi open-ended ini yang open-endednya sedikit sama open-endednya tinggi, open-endednya rendah di sini. Kalau mesin translation, mesin penerjemah itu kan apa
hasilnya, outputnya itu sangat tergantung dari inputnya. Tidak boleh apa terlalu kemana-mana. Seperti misalkan ini adalah inputnya seperti ini ya. Ya, kemudian outputnya ya sekitar ini ada alternatif satu, alternatif kemungkinan dua yang dibuat oleh manusia ya, alternatif ketiga ya. Jadi output space-nya itu terbatas, dibatasi oleh inputnya. Tapi kalau summarization lebih lebih tinggi open-ended-nya. Nah, kalau kita lihat kalau ke sini task driven dialog ya, task driven itu um, untuk task tertentu seperti misalkan mau booking tiket, nah itu kan udah ini apa tanya jawabnya, menjawabnya itu kan agak bebas ya, tidak seperti machine translation atau summarization agak bebas menjawabnya kan, tapi tetap masih tidak terlalu bebas banget tergantung dari yang pertanyaannya kan. Tapi kalau chit chat ya ngobrol, kalau ngobrol itu bisa alor gitu ya, bisa apa? Bisa kan bebas ya. Seperti contohnya misalkan inputnya, hey how are you? Jawabnya bisa good you. Nah, kemudian ini beda banget. Jawabnya alternatif kedua mungkin juga nih ini juga masih nyambung, masih koheren dengan input pertanyaan ini. Masih yang kedua masih nyambung juga. Yang berikutnya ini masih nyambung juga. Tapi udah sangat berbeda antara alternatif satu, alternatif dua, alternatif tiga. Artinya di sini spektrumnya spektrum open-endedness-nya ini semakin tinggi, semakin tinggi open-endedness-nya. Apalagi di sini story generation, ya inputnya tulis sebuah cerita tentang Three Little Pigs ya. Jadi di sini optionnya kan pilihannya bisa sangat banyak ya. Ini extremely diverse. Jadi bisa sangat beragam seperti itu ya. Nah, ini spektrum open-endedness di mana ini open-endednya itu kecil sedikit atau rendah, less. Ini open-endedness-nya semakin kanan semakin more ininya apa. Di sini tentunya nanti ada pendekatan yang berbeda, tidak sama persis. Ya bagaimana menghasilkan mengenerate untuk yang less open-ended dengan yang more open-ended. Dan juga tantangannya adalah metrik evaluasinya ya kalau semakin more open ended di sini ya. Jadi kalau open endednya ini apa eh, tingkat freedomnya tinggi ya apa yang kalau yang open ended, tapi kalau non open ended yang sebelah kiri non open ended ya ini inputnya itu yang menentukan outputnya ya, ya seperti itu ya. Jadi di sini terutama kalau ada perbedaan dua kelompok ini ya ini nanti perbedaan dalam proses decoding atau atau waktu pendekatan training ya. Ya kemudian di sini adalah model algoritma untuk NLG model dan model NLG dan algoritma trainingnya. Ya jadi di sini kita ingat ya bahwa apa mengenerate teks itu kan satu demi satu, satu dari misalkan awalnya satu kata dulu di generate misalkan kali ini udah ada empat ya di generate berikutnya generate berikutnya ya kalau sesuatu kan satu demi satu gitu ya jadi ini istilahnya auto regressive model text generation auto regressive satu demi satu tiap time step t model satu demi satu ya jadi di sini kan kalau model bahasa itu kan seperti itu auto regresif ya di mana untuk berikutnya ya ini berikutnya time step berikutnya yang diprediksi berikutnya itu dilihat dari yang sebelumnya apa, kata-kata apa, berikutnya kata apa berikutnya, atau token sebelumnya apa, token sesudahnya apa. Ya, di sini apa
Eh, kalau yang seperti mesin penerjemah itu naturalnya, bagusnya itu menggunakan encoder decoder. Ya, jadi ada eh, transformer itu kan ada lengkapnya, ada encoder, ada decoder. Ya. Di mana decoder itu yang mengenerate yang model autoregresif ya. Sedangkan encodernya itu di sini adalah ya seperti encodernya transformer itu kan yang understanding, dan ini ya biasanya bidireksional ya. Boleh bidireksional, ini kita saya kira udah bahas ya. Kemudian di sini autoregresif ya. Ya kemudian untuk apa yang tas yang open ended, kalau tadi yang non open ended, kalau yang open ended itu hanya decoder only aja. Meskipun sekarang mesin penerjemah juga eh, kalau kita menggunakan LLM, artinya LLM itu memproses mesin penerjemah dengan decoder only aja. Kemudian kalau LLM itu kita gunakan untuk misalnya analisis sentimen, ya itu juga decoder only aja. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi apa? Ini penjelasannya yang tadi, artinya ini untuk meminimalisir loss-nya. Ya, kemudian ada algoritma decodingnya. Ya, ya, jadi bagaimana untuk memperbaiki itu ada dua tempat atau dua cara decodingnya diperbaiki atau trainingnya yang diperbaiki. Ya, jadi dua ya. Di pas proses decodingnya, pas proses trainingnya, ya, atau dua-duanya. Jadi ada dua kemungkinan utama memperbaiki untuk natural language generation ini. Jadi artinya apa, memprediksi yang dari kata sebelumnya udah tahu, diprediksi yang berikutnya, ini probabilitasnya, ya, dengan menggunakan algoritma decoding. Ya, kemudian ini yang berikutnya adalah decoding dari NLG model. Ya, ya, saya kira ini untuk prediksi berikutnya, kemudian digunakan probabilitasnya berapa, distribusinya, kemudian digunakan softmax untuk istilahnya mungkin dalam tanda petik menormalisasinya ya, untuk menjadi probabilitasnya. Yang tadinya skor, yang menjadi probabilitas untuk masing-masing kemungkinan kata berikutnya itu probabilitas kata ini berapa, probabilitas kata ini berapa, dan semua sampai sebanyak-banyaknya di vocabulary itu. Ya, ya di sini pertama untuk proses decoding yang paling sederhana itu adalah greedy. Ya, greedy itu rakus, artinya yang tertinggi berikutnya. Satu kata berikutnya yang probabilitas tertinggi berdasarkan setelah di learning itu apa? Ya itu udah diambil aja. Seperti misalkan contohnya di sini. Kata-kata kalimat ini misalkan how to find the most titik-titik. Nah, ini dari setelah learning data training yang paling tinggi probabilitasnya kata apa, ya itu diambil yang tertinggi, itu greedy. Ya, selain greedy itu adalah BIM. BIM itu tidak greedy, artinya ada alternatif-alternatif yang dipilih. Alternatif berikutnya itu tidak hanya dipilih yang pasti yang tertinggi aja. Ya, untuk yang generation yang open ended ya, open ended itu seperti misalkan disuruh membuat cerita, ya seperti IC ini, kalau ujian IC pertanyaan yang terbuka kan, IC itu kan bisa nulisnya kita bisa macam-macam ya, apalagi kalau berkaitan dengan yang fiksi gitu ya. Nah, ini salah satu tantangan untuk generation yang open ended. Ini adalah misalkan contohnya, ini adalah konteks. Ya, konteks itu artinya inputnya.
udah diketahui in a shocking finding dan bla 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 dan seterusnya sampai sini udah diketahui, udah ada teksnya ini udah ada, konteksnya udah ada ya. Kemudian disuruh melanjutkan titik-titik di sini. Lanjutkanlah kalimatnya berikutnya di sini supaya nyambung ceritanya itu udah dikasih dulu ininya pendahuluannya, kasih dulu pendahuluannya, kemudian disuruh terusin oleh model natural language generation, sebuah decoder misalnya ini diterusin, disuruh nerusin. Nah ini nerusinnya ada kemungkinan tantangannya bisa terjadi adalah seperti ini. Ya kayak ini terusinnya nyambung ya. Di sini terusinnya bagus, nyambung. Sini terus nyambung dengan yang ini, dengan konteksnya yang udah diberikan. Terus nyambung, ya masih ya fluent, koheren. Tapi sampai di sini, ya, ini bisa salah satunya bisa repetitif. Ini balik lagi, ngulangi lagi. Ya. Kalau kita memilih dari sini, kata berikutnya itu adalah ini, yang probabilitas yang tertinggi atau mungkin sedikit yang tertinggi dipilihnya. Berikutnya dari the itu adalah ini, berikutnya dari universitas itu adalah ini, menurut data latihnya, setelah ini adalah ini, ya setelah ini adalah ini, setelah ini, kemudian seterusnya ini balik lagi ke sini lagi, karena yang berikutnya lagi itu yang termasuk yang tertinggi itu adalah ini, kemudian berikutnya balik lagi di sini, artinya repetitif ya. Ya. Mengapa itu bisa terjadi ya? Ya karena ada yang disebut dengan eh, efek self amplification ya. Jadi ini ya kan, misalkan kita lihat ini LSTM merah, ya. LSTM itu relatif artinya yang sederhana, artinya juga mungkin tidak pre-training. OpenAI itu canggih, besar, pre-training. Ini masih mirip, terjebak, ya. Ya, I don't know. Jadi terjebak jadi I don't know. LSTM terjebak seperti itu, LSTM yang sederhana. Kemudian OpenAI yang udah jauh lebih kompleks, baik itu modelnya maupun datasetnya lebih banyak, itu masih terjebak juga ya dengan repetisi ini ya. Dan berlanjut, seperti misalkan repetitif ya. OpenAI, LSTM, OpenAI juga. Padahal di sini skalanya, modelnya besar, data korpusnya, data trainingnya besar. Ya, modelnya besar, parameternya ada 175 miliar, language model yang besar. Ini decodingnya dengan recoding yang sederhana. Ini sederhana masih ini terus, masih uh, repetitif ya. Nah, bagaimana cara mengurangi repetition? Itu salah satu cara sederhananya adalah dengan heuristik. Ya, dengan satu rule pemikiran intuisi yang sederhana, yaitu jangan mengulangi n-gram. Artinya kalau udah I don't know, misal itu don't know jangan diulangi lagi, don't know lagi, misalnya atau I don't know jangan ulangi I don't know. Jadi artinya tidak tidak hanya 1 gram, tapi uh, n gram, mungkin satu lebih dari satu dan jangan di repeat istilahnya, artinya ada rule jangan nggak boleh di repeat, artinya di waktu decoding ya, artinya waktu generation ya itu dimasukin rule jangan repeat itu ya.
Ya atau dengan cara yang lebih kompleks dengan di penalti kalau udah melihat yang sebelumnya. Jangan kalau udah sebelumnya biar nggak ngulangi lagi di penalti dan lain-lain ya. Kemudian atau decoding objektifnya. Nah, ini kalau kita lihat di sini ya, human ya, ini artinya kata-kata yang dihasilkan oleh manusia ya. Kata pertama, kata kedua, kata ketiga, kata ke-20, kata 21 dan kata ke-40, kata ke-60 dan seterusnya. Ini adalah kata-kata artinya jadi kalimat, mungkin kalimat-kalimat apa kalimat kalimat berikutnya dan seterusnya, artinya sequence-nya sequence dari kata-kata yang dihasilkan oleh human ya, yang orange ini. Ya, ini ternyata waktu kalau kita menggunakan misalkan model learning, ternyata yang diambil itu probabilitasnya yang tinggi, yang nggak begitu tinggi, tapi yang rendah banget yang berikutnya, yang agak tinggi, yang rendah, yang tinggi. Jadi kalau kita misalkan menggunakan greedy atau tidak sampai greedy, mungkin BIM itu artinya alternatifnya digunakan, artinya lebih bagus daripada greedy. Ini yang diambilkan yang probabilitasnya tertinggi, yang berikutnya menurut data training. Yang berikutnya menurut data training tinggi-tinggi ya, kadang-kadang rendah. Tuh. Ya. Ini kalau BIM itu yang sini. Ini gambar ini ingin memperlihatkan bahwa antara yang biru yaitu dengan model, di mana modelnya itu waktu memproses menghasilkan mengenerate teksnya, artinya proses decodingnya menggunakan BIM, artinya ada alternatif-alternatif, bukan hanya yang tertinggi satu, yang paling tinggi saja, ini mungkin yang bukan hanya yang tertinggi, itu berbeda, lumayan berbeda antara yang biru sama yang orange, antara yang dihasilkan mesin dengan yang dihasilkan oleh manusia, di mana manusia itu kan ya tentunya yang artinya ini sebagai yang teks yang natural, yang bagusnya, yang fluentnya, yang dihasilkan oleh manusia yang native language-nya, bahasa misalkan ini bahasa Indonesia ya, bahasa ibunya itu bahasa Indonesia, orang dewasa yang dia tahu permasalahannya gitu ya. Jadi artinya ini memperlihatkan bahwa tidak hanya yang di atas-atas, kadang-kadang di bawah juga diambil berikutnya yang eh, kurang banyak ya, kurang banyak di data training, seperti misalkan kalau saya makan nasi titik-titik. Nah, kalau kebanyakannya itu misalkan yang umum, nasi goreng, nasi padang, nasi liwet, tapi ada yang lebih sedikit lagi, misalkan nasi apa biryani atau apa itu juga diambil gitu kan, gitu. Seperti itu ya. Nah, oleh karena itu, waktu decodingnya, waktu kata berikutnya seperti ini, he wanted to go to the titik-titik. Ya, ini kalau kita lihat kata berikutnya itu, ini adalah kata berikutnya. Ini ada ininya, ada probabilitasnya. Yang terbesar itu adalah restroom. Terbesar itu berdasarkan hasil dari learning, dari data training. Ya, he wanted to go to the grocery. Ya mungkin intinya data trainingnya seperti itu. Kebanyakan restroom, bukan hospital. Ya, ya, ini datanya seperti itu ya, yang digunakan di sini. Ya, jadi um, kalau greedy itu artinya he wanted to go to the titik-titik, ambil yang di atas restroom. Ya, kemudian kalau setelah restroom berikutnya lagi ada daftar kata-kata yang dengan probabilitas ini berdasarkan hasil training. Cari yang tertinggi lagi. Nah, di sini kita kata kuncinya itu adalah bagaimana melakukan sampling, teknik sampling yang optimal untuk generation, untuk satu kata berikutnya, satu kata berikutnya, satu kata berikutnya, ya per satu demi satu ya, autoregresif. Ya, nah, misalkan di sini kalau katakanlah ini random, ya artinya
Ya mungkin dengan probabilitasnya seperti ini. Ya kalau random itu kan kadang-kadang muncul yang probabilitasnya di sini ya. Ya kan meskipun probabilitasnya terbesar di sini, ya tapi kadang-kadang kan muncul di sini. Bisa. Ya, ya. Jadi ini kita kata kuncinya adalah sampling ya. Nah sekarang samplingnya itu pendekatannya sampling bagaimana untuk decoding, artinya log generation. Ya, samplingnya itu bisa top K ya. K itu adalah jumlah katanya. Ya, nanti akan kita lihat bagaimana kalau distribusinya itu jomplang ya, heavy tail ya ada atau ini panjang ekornya, artinya banyak ada yang ininya apa eh, ya di sini ekornya itu panjang di sini seret, tidak hanya terbatas beberapa kata tapi banyak kata gitu ya. Ya kita lihat kalau top K ini adalah kan tadi udah given tadi ya, maksudnya udah di sini udah berdasarkan data learning ya, kemudian K-nya dipilih berapa misalkan ya, K-nya dipilih di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, misalkan K-nya 8 ya, K-nya 8 ini kemudian disampling dari sini ya, ya jadi ini masih paling sering muncul tapi mungkin muncul di sini juga muncul di sini tapi tidak akan ngambil yang di sini karena kita ngambil dari yang di 8 ini ya, meskipun kalau di sini kenyataannya kalau di realnya itu K-nya itu sekitar misalkan 50 ya, lumayan banyak ya. Kita lihat apa K-nya bisa dipilih sedikit, bisa dipilih lebih banyak lagi, lebih banyak lagi, lebih banyak lagi ya, untuk melakukan sampling next kata berikutnya he wanted to go to the titik-titik, milih yang di sini. Nah ini K-nya kita bisa tentukan ya, kita merupakan misalnya hyperparameter. Kalau K-nya diperbesar, ya K-nya ini 8, perbesar aja 20, ya nanti hasilnya bisa lebih diverse, lebih beragam. Karena kalau K-nya cuma 8, dipilihnya cuma di sini aja, di sini aja ya. Tapi kalau K-nya 20, ini masih bisa dipilih. Kalau 8 kan cuma ini, nggak bisa dipilih ini, nggak bisa milih ini, nggak bisa milih ini. Ya, kalau K-nya lebih besar, ini bisa lebih diverse. Tapi outputnya bisa lebih risky ya. Risky itu artinya berisiko, sebenarnya hal yang jarang banget lah, nggak umum itu sebenarnya gitu ya. Ya nggak umum ya. Kemudian kalau K-nya dikurangin itu lebih safe ya, tapi lebih outputnya lebih generik, artinya ya lebih umum, lebih tidak beragam, tidak ini ya membosankan. Ya, ini kita lihat ya top K. Kalau misalkan contohnya si set, koma, petik, ini I never, titik-titik. Menurut eh, modelnya, menurut dari model yang sudah di learning, dari data training, oh ini probabilitasnya itu adalah seperti ini, ada seperti ini. Ini ya distribusinya. Ya. Nah, kalau top K sampling itu bisa cut to quickly. Jadi kalau sebenarnya ini sama sini itu masih inilah, masih ya dekat-dekat lah ya, dekat-dekat. Ini kalau dipotong di sini ini sebenarnya masih dekat di sini, masih wajar lah untuk sebagai nyambung dari si set I never apa gitu ya. Ini masih wajar ya, masih fluent, masih bagus. Iya. Ya, jadi kalau distribusinya yang landai seperti ini, dalam kasus yang landai seperti ini, kasus ini ya, nah maka di sini Topka sampling itu, ini adalah model sampling yang Topka itu bisa cut off-nya terlalu cepat ya. Tapi kalau di sini, ya ini tuh
yang bar chart ini memperlihatkan probabilitasnya ya, probabilitas dari yang sebelumnya seperti halnya ke sini ya, ini kan ini ke sini ya. Ya, di sini kita lihat ini apa? Kalau kasus seperti ini, distribusi probabilitasnya untuk kata berikutnya menurut berdasarkan data dari data learning itu curam. Setelah besar probabilitasnya kecil, jauh lebih kecil. Sehingga kalau Toka itu bisa cut off-nya to slowly. Artinya di sini sebenarnya ini udah nggak nyambung ini, maksudnya bukan nggak nyambung, tapi maksudnya udah kalau dipilih ke sini yang kecil di sini, misalkan top K-nya 8, 8, 1, 2, 3, ini udah kecil banget di sini. Nah kalau pas kepilih yang di sini, nah itu sebenarnya udah berdasarkan data training itu udah inilah nggak natural gitu ya atau nggak fluent atau nggak koheren atau bahkan juga mungkin nggak useful. Nah kemudian masih sampling ya, ingat kita untuk text generation atau natural language generation salah satu yang penting itu adalah bagaimana menentukan decodingnya. Dalam hal ini salah satunya adalah samplingnya. Ya di sini menggunakan top P ya, bukan K tapi top P. Di mana P itu adalah kita lihat itu adalah kumulatif dari probabilitas. Kita lihat seperti ini ya. Ini adalah kumulatifnya. Kumulatif kalau kita ambil 5 itu kumulatif dijumlahkan probabilitas 5 kemungkinan berikutnya itu adalah ini. Ini adalah kata apa, kata apa, kata apa. Ini kan kata-kata ya. Nah, kemudian kalau top P itu adalah kumulatif. Nah, seperti ini kalau contohnya. Kumulatifnya di sini karena ini udah besar yang pertama probabilitasnya, maka yang berikutnya jadi sedikit karena ini udah besar seperti ini. Jadi misalkan mungkin kotaknya seperti luasnya itu sama antara ini dengan ini misalkan seperti itu ya. Ini nggak sama persis, tapi untuk menggambarkan seperti itu ya. Ya jadi tergantung dari uniformity. Ini uniformity-nya tinggi, ini uniformity-nya ekstrim rendah misalkan gitu. Ya, jadi em, ada banyak pendekatan sampling, ada typical sampling, ada epsilon sampling, ya, dan lain-lain ya. Kemudian ada istilahnya temperatur ya. Ya, kalau temperatur itu adalah bagaimana probabilitas tadi kemudian didistribusikan menggunakan softmax. Softmax itu di sini ada em, nilainya yaitu temperatur. Ya, temperatur itu semakin naik itu yang probabilitasnya rendah itu jadi muncul seperti kalau dibayangkan kalau di termodinamika atau di semacam gitu ya. Ini dia ini apa? Kalau temperaturnya tinggi itu artinya jadi yang kecil-kecil itu jadi bisa melar gitu ya. Yang mungkin saya lihat di video sebelumnya ada contoh yang saya ambil dari internet ya. Coba saya lihat lagi di gambar yang nggak ada. Maaf, sebentar. Maaf, nggak ada ya. Oke, kita lanjut aja ya. Bentar, saya lihat lagi. Oh, ini gambarnya ada dari internet ya. Saya sebentar ya share. Ya, ini kita lihat temperatur yang
masuk dari penghitungannya di dalam softmax ya. Jadi kita lihat di sini ya. Kalau eh, ini misalkan ya, ini misalkan aslinya seperti ini. Ini aslinya dengan softmax yang katakanlah ini mungkin nggak sama persis dengan yang disampaikan oleh tulisan di sini ya, tapi ini penjelasannya. Ya, jadi misalkan seperti ini ya. Kemudian kalau temperaturnya dinaikkan, ini yang probabilitasnya lebih rendah, ini jadi bisa lebih tinggi seperti ini. Iya, ini artinya temperaturnya yang lebih tinggi. Kalau temperaturnya lebih rendah atau mungkin aslinya bisa seperti ini, gitu. Atau ya kalau di temperaturnya di ya seperti itu ya. Jadi artinya kita lihat yang tadi ini waktu membuat distribusi itu ini ada faktor temperaturnya. Ya, jadi artinya kalau temperaturnya dinaikkan, itu bisa kemudian distribusinya menjadi lebih uniform. Uniform itu seperti ini, uniform kan lebih ini kan, lebih ya seragam ya, lebih seragam ya. Kalau di sini, kalau temperaturnya rendah, bisa spiky. Ini seperti ini kan spiky. Ada spike-nya, jadi seperti itu ya. Ya, itu adalah beberapa eh, artinya bagaimana mengimprove NLG melalui decoding ya. Ya, kemudian ada juga dengan cara-cara yang lain ya. Em, artinya di dalam proses decodingnya. Ini di decoding. Jadi yang barusan kita bahas itu adalah waktu NLG, waktu generation, ya mengenerate teks misalkan atau natural language, itu di decodingnya. Artinya di satu kata berikutnya. Ya, salah satu intinya dengan sampling. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah dalam proses trainingnya. Ya, kalau di sini waktu waktu mau mendekode, waktu mau menghasilkan teks kata berikutnya menjadi generate, waktu generate, decoding itu generate. Kemudian kalau di sini waktu trainingnya, ya, hmm, ya kemudian ini adalah masalah yang tadi repetition. Ya, ini adalah misalkan karena ada bias. Ya, bias itu maksudnya waktu training dan waktu generation itu bias. Ya, jadi waktu training misalkan di sini em, di sini waktu sebelumnya misalkan sebelumnya di sini kan udah dibuat oleh manusia konteksnya. Tapi waktu generation itu kan ini apa dari prediksi, kemudian nextnya prediksi, prediksi yang udah salah, jadi diprediksi yang dari yang sebelumnya konteksnya salah dan seterusnya. Ya, ya salah satunya adalah untuk ini ya mengurangi bias itu adalah dengan di seperti misalkan maaf di sini ya, bias di sini ya di sini yaitu apa yang disebut dengan teacher forcing ya teacher forcing itu adalah yang satu kata berikutnya untuk memprediksi satu kata berikutnya kalau kata berikutnya salah ya itu diganti dengan kata yang harusnya jadi seperti misalkan contohnya teacher forcing titik-titik is misalkan ini salah bukan is ya kemudian teacher forcing itu oh dibenerin jadi is jadi seperti menebak satu kata berikutnya seperti apa menebak satu kata berikutnya saja yang sebelumnya itu udah dibenerin ya
Ya, seperti itu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah yang evaluasi. Mengevaluasi text generation itu adalah mengevaluasi eh, yang teks yang dihasilkan, baik itu mesin penerjemah, baik itu summarization, baik itu chatbot, baik itu seperti LLM, pokoknya atau tag image captioning ya. Ya ada tiga pendekatan. Yang pertama adalah yang overlap kontennya. Yang kedua adalah menggunakan model. Model itu adalah model deep learning ya, seperti BERT itu ya. Yang berikutnya adalah manusia yang melakukan evaluasi. Ya, di sini um, content evaluation, content overlap ya. Ini adalah dibandingkan ya. Jadi tiga maaf saya baik lagi. Ya, yang umumnya antara tiga-tiganya ya itu membandingkan dengan referensi. Ya, jadi ini adalah yang di-generate oleh model. Ini ada referensinya. Referensi itu artinya sudah dibuat oleh manusia. Yang seperti ini generate kemudian dibuat oleh manusia. Yang dianggap yang dibuat oleh manusia itu adalah yang bagus ya. Jadi kalau di NLP salah satu pendekatan atau salah satu yang penting itu adalah bahwa yang dibuat oleh manusia itu adalah yang benar karena ya namanya juga bahasa manusia ya, natural language. Sehingga ya bahasa seperti misalkan analisis sentimen. Ini positif atau negatif? Ya manusia baca, oh ini positif, oh ini negatif. Nah gitu. Demikian juga kalau misalkan yang lain-lain, summarization. Oh ini manusia yang baca, yang memahami, mencoba membuat summary-nya, seperti itu ya. Jadi ini adalah referensi, itu adalah yang dibuat manusia. Nah, ini content overlap, itu overlap antara yang di-generate oleh model dengan referensi yang dibuat oleh manusia. Seberapa overlap? Nah, seperti ini yang overlap itu, misalkan overlap itu benar-benar sama persis. Itu dengan tuh sama persis. The dengan the yang sama, kata yang sama. Store dengan store sama, titik dengan titik sama. Jadi di sini yang dibuat oleh model the moment into the hardware store dibandingkan dengan yang dibuat oleh manusia. Kalau kita lihat di sini overlapnya itu kecil, cuma dua, empat di sini maaf ya. Ini dua, empat. Tapi kalau kita lihat maknanya, semantiknya, they itu dengan the woman itu ya ya sama-sama manusia gitu ya, masih ada lah ininya, masih ada sebenarnya masih ada kesamaannya. Jalan sama pergi itu kan dekat ya sebenarnya. Kemudian grocery dengan hardware istilahnya kalau di orang sana yang orang barat itu kan hardware store gitu kan, nama grocery store itu kan mirip sebenarnya. Ya jadi ini sebenarnya kalau menurut konten overlap cuman yang dihargai cuman ini aja, empat ini aja. Ini grocery sama hardware nggak dihargai. Walk dengan when tidak dihargai, maksudnya secara semantiknya nggak dikenal bahwa di sini dekat ya. Jadi di konten overlap itu dia tidak memperlihatkan semantiknya. Ya, ini eh, banyak digunakan dari dulu dan mungkin karena udah tradisi, udah kebiasaan sampai sekarang juga masih sering digunakan. Ya. Meskipun sebenarnya tidak ideal buat overlap itu ya untuk text generation. Bahkan untuk yang non open ended seperti machine translation kan tidak tidak non open ended, masih open endednya sedikit. Ya, maka lebih jelek lagi kalau lebih open ended, summarization lebih jelek lagi. Yang lebih open ended lagi, wah lebih jelek lagi. Kalau yang open endednya tinggi, benar-benar open ended, story generation, oh much much worse. Jadi semakin jelek lagi. Contohnya adalah seperti ini. Ini seperti misalkan ada pertanyaan, apakah kamu menyukai mata kuliah ini misalkan?
Ini jawabannya misalkan ini yang benernya yang ini adalah yang eh, referensinya ya, yang benernya oleh manusia. Heck yes, ya. Kemudian kalau dihasilkan oleh model, yes saja. Ini kalau konten overlap ini besar lah lumayan ya. Ada tiga kata dan token, tiga token, ini dua ada benar dari 0,61. Tapi kalau you know it itu kan sebenarnya kan ya secara implisit yes ya. Ini cuman sedikit ya, ini cuman yang dihargai cuman yang tanda seru ini aja. Padahal you know it itu kan secara semantik kan dekat dengan heck yes ya. Kemudian apalagi ini yap titik ya. Yap itu kan nggak ada konten overlap di sini. Tapi yap itu sebenarnya kan ya. Jadi kan sangat-sangat dekat ya dengan heck yes ini. Ini nol, false negatif ya. Dianggap negatif, tapi false. Kalau heck no, ini ada heck, ada tanda seru. Jadi besar 0,07, dianggap positif, dianggap benar, tapi salah, false positif. Ya seperti itu. Jadi ini memperlihatkan kegagalan untuk kasus yang sederhana. Ya, ya padahal sebenarnya adalah yang perlu itu kan semantiknya. Nah, oleh karena itu menggunakan model base yang eh, model itu kan artinya model seperti misalkan model deep learning itu kan tekanannya kan semantik ya. Nah, di sini misalkan contohnya adalah contohnya yang di sini ya. Ya, perhatikan di sini. Ya, ya kalau di sini misalkan contohnya ini adalah bird score yang di training untuk melihat ini ya mengevaluasi kesamaan semantik antara dua kalimat atau rangkaian kata. Nah, ini misalkan yang dibuat oleh model atau istilahnya kandidat ya X head ini kan prediksinya it's freezing today. Ini referensinya yang benarnya menurut manusia itu the weather is cold today. Nah, kalau kita menggunakan konten overlap, ini kan yang kontennya apa today aja ya, sama is ya, ya sedikit ya, maksudnya dua dari empat. Nah, di sini yang maksudnya menggunakan model yang pendekatan kedua, bukan content overlap, itu adalah ini dimasukkan dulu seret ke dalam model, yaitu dalam hal ini adalah bird. Kemudian di sini referensi juga dimasukkan ke dalam model ya, dalam ini bird. Nah, keluaran dari ini dicari similarity-nya secara keseluruhan. Ya, ya menggunakan em, atau juga kesamaan itu bisa ditambah lagi dengan weighting ya. Jadi seperti misalkan di sini adalah yang ini yang kandidat referensi. Nah ini bisa ada kesamaannya bisa saja ditambah dengan IDF di sini ya inverse document frequency sebagai pembobotnya ini. Tapi intinya adalah dimasukkan dulu ke dalam atau menggunakan model. Iya, jadi model itu kan intinya kan semantik ya. Ya seperti itu ya. Eh, saya kira udah ya kemudian kalau manusia ya oleh manusia yang mengukur. Jadi ada tiga tadi ya pendekatan untuk evaluasi menggunakan konten overlap, menggunakan model, menggunakan manusia. Kalau manusia dari sisi fluensinya, dari sisi koherensinya, dari sisi correctness-nya, dari sisi common sense-nya dan ini dan grammarnya, ya atau redundansinya. Jadi ada dimensi-dimensi ya. Ya, hmm, tapi namanya manusia itu juga relatif subjektif, sehingga kita susah membandingkan antara penelitian satu dengan penelitian yang lain kalau menggunakan manusia karena subjektif meskipun menggunakan dimensi yang sama. Ya, intinya seperti itu ya. Ya, ya, ya saya kira mungkin seperti itu. Ini adalah tentang ethical. Ya, karena
ya apa ada bias-bias ya bias bias gender dan lain-lain. Kalau perempuan, kalau laki-laki bekerja di sini, kalau perempuan bekerja di seperti ini, misalkan gitulah, ada macam-macam. Oke, saya kira cukup sekian. Yang untuk yang lain-lain bisa juga dipelajari dari rekaman yang sebelumnya ya, semester sebelumnya. Ya, kita diskusi untuk LLM dasar, dasar LLM dan Natural Language Generation ya. Izin saya stop recording ya.